Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV. Bersama saya host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Bet, lama banget ya saya nggak bikin konten cuap-cuap karena saya tuh kebanyakan ngelayap sampai bibir ini tuh rasanya kaku karena kurang cuap-cuap. Oke mbet, sebelum kita lanjut membahas kronologi dan klarifikasi kasus antara Baim Wong dan si kakek penjual buku, saya ada sedikit info bahwa channel Jembet TV ini mulai sekarang akan mengupload konten-konten tentang cuap-cuap dan ngelayap. So, bagi kalian yang suka dengan tipe-tipe konten seperti ini, mohon untuk di-subscribe ya mbet. Subscribe, dan subscribe. Mumpung subscribe itu masih gratis. Oke mbet, kita putar lagi kronologinya ya. Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Kadang aja buat balik dari saya buat Apa? jualan ini terus Ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Kalau dilihat dari videonya sih si kakek ini juga bukan mengemis, tapi dia juga bekerja sebagai penjual buku. Ya kan, Bet? Yo, mau kerja official. Nih, alhamdulillah. tuh kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Mantap gak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan. Kalau nggak mau kasih, ya nggak usah manas-manasin gitu dong bosku. Ya kan, Bet? Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Bu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Nah, itu kronologi kejadiannya, Bet. Sekarang mari kita lihat video klarifikasinya. Apakah bosku merasa bersalah atau meminta maaf, atau ya kita lihat saja videonya ya Bet ya. Bosku, aduh rame banget ini. Saya nggak buat klarifikasi sih, ngomong aja lah sedikit ya. Saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu nggak mikir macem-macem aja. Maksudnya kasihan lah kalau baca-baca komen tuh Paula suka kepikiran. Nah, denger kan Bet, itu bukan klarifikasi, cuman mau menjelaskan supaya Paula, istrinya si bosku ini, tidak kepikiran karena membaca komen-komen di sosial media. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Jadi dipepet pakai motor bosku nyambet. Dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dia tiba-tiba minta uang sama saya.
Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih. Ya enggak sih, kan bosku suka bagi-bagi uang. Jadi kalau ada yang meminta uang, ya menurut aku wajar lah, ya kan? Kecuali saya nih hostnya Jembe TV yang pelit, nggak suka bagi-bagi uang. Terus ada yang minta uang, ya saya marahin. Memangnya uang saya sudah sebanyak bosku, nanti saya bilang begitu, ya kan Bet? Jika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Itu bukan marah, itu cuman kasih pelajaran. Dengan caranya bosku. Saya lanjut lagi, dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Ya itu resiko image-nya bosku sebagai orang yang suka bagi-bagikan uang. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang, jangan ya, nggak boleh, saya bilang. Dan menegurnya saya dengan cara apa, yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalnya kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih. Ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu nggak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Nah, jadi jangan pada baper ya. Katanya bosku ini bukan kejadian pertama kali. Jadi bosku sudah sering melakukannya untuk ngasih pelajaran orang-orang yang suka meminta uang sembarangan. Nah, makanya kamu hati-hati kalau minta uang sama makmu. Lihat dulu moodnya makmu itu gimana. Nanti jangan-jangan kamu minta uang gak dikasih, malah anak-anaknya tetanggamu yang dikasih dan kamu gigit jari nanti. Ya, gitu. Saya nggak mengikuti konten-kontennya bosku ini. Jadi saya nggak tahu apa yang bosku bilang ini sering kayak gitu tuh di konten-kontennya dia tuh bener apa enggak, saya nggak tahu ya. Yang kalian yang sering ngikutin konten-kontennya dia mungkin bisa komen di sini. Terus udah dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Oh, jadi kakek itu sudah dikasih uang juga oleh si bosku. Jadi bukan cuman ojol-ojol itu aja yang dikasih uang. Awalnya si kakek itu dulu yang dikasih uang. Dengar kan Bet apa yang dibilang Baim tadi? Nih saya ulang videonya ya. Terus udah dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, setelah saya kembali kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Nah, denger kan apa kata Baim tadi? Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun yang saya temuin, dia itu anti banget mengemis. Kakek tidak mengemis. Kakek tuh jualan buku bosku. Saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya tuh benci banget.
Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngeliat orang yang nggak punya kaki dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih orang ya sesuai dengan hati saya. Iya betul juga sih, saya setuju. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya kok ngelihat mukanya si kakek itu kok saya jadi kasihan loh. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Nah, dengarkan. Jadi, Baim merasa dia melakukan itu adalah kembali itu adalah haknya persepsi dia. saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Jadi dia bukan meminta maaf kepada si kakek itu dong. Oke Embet, jadi itu tadi adalah video kronologi dan klarifikasi mengenai video yang belakangan ini sedang viral antara Bosku dan si kakek penjual buku. Jadi kalian boleh berpersepsi masing-masing. Begitu juga Baim Bosku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.